untuk apresiasi masih kurang gitu, mereka hanya sampai ke melihat dan juga mengabadikan hal tersebut, tidak sampai bertanya-tanya gitu makna dari karyanya itu sendiri gitu. Kayak ini nggak bakalan ada harapan nih untuk ini maju ke depan gitu ya, karena emang nggak ada contoh yang real gitu di lingkungan gitu, melihat bahwa lu bekerja atau menekuni bidang kesenian itu menjadi satu hal yang baik dan menjadi satu hal yang berguna nantinya gitu. Sama dia ditekuni, digeluti, itu memang memiliki kontribusi yang baik untuk kehidupan. Tidak, artinya profesi seni itu memang dibutuhkan oleh alam semesta. Memangnya itu berpenghasilan? Udahlah, yang pasti-pasti aja. Dua kalimat itu kerap kali terlontar mematahkan semangat para penggiat seni. Stigma negatif seringkali disandarkan kepada mereka. Hal inilah yang membuat tidak sedikit generasi muda harus menghadapi sikap anti seniman yang tak jarang didoktrinisasi oleh pandang masyarakat. Citra yang terbentuk sejak dulu akhirnya berdampak luas. Tidak hanya berdampak pada penggiat seni, tetapi juga berdampak pada citra seni secara keseluruhan. Pun akhirnya, persoalan apresiasi peran seni menjadi jarang. Tak heran, karena memandang sesuatu sepatutnya membutuhkan dua mata, bukan sebelah mata. Banyak generasi muda yang mengapresiasi seni dengan sebatas memandang nilai estetika yang tampak dari penglihatan. Namun, tanpa memahami pemaknaan maupun perjuangannya, serta cara agar seni dapat benar diapresiasi dan dirasakan dengan sepenuhnya. Tidak sedikit pemikiran mengenai para penggiat seni hanya diperuntukkan bagi generasi tua saja. Hal ini mengingatkan saya pada peribahasa, bagi alu, pencukil duri, yang artinya melakukan sesuatu yang tidak mungkin berhasil alias membuang-buang waktu namun tidak menghasilkan. Kami pun mengulik sebuah kisah para penggiat seni dari kalangan kampus. Lalu, bagaimana pendapat mereka terhadap stigma masyarakat terhadap citra karya seni saat ini, dan bagaimana peran maupun bentuk apresiasi bagi para penggiat seni di lingkungan kampus. Saya Fanny Fandini, selamat datang di Titik Berkabut. Gimana respon orang-orang sekitar ketika lo akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam jurusan seni rupa? Untuk respon orang-orang sekitar, untuk orang tua sih alhamdulillahnya mereka mendukung gitu apa yang jadi bakat dan minat dari gue ini masuk seni gitu, gue milih seni. Tetapi untuk dalam komentar-komentar terhadap kenapa gitu gue masuk seni gitu, kayak misalnya apa sih prospek dari jurusan seni ini itu, ngapain gitu masuk seni, udahlah pilih yang jelas-jelas aja gitu, kayak misalnya ya udah gitu jurusan yang nanti kedepannya jadi dokter atau hakim dan sebagainya gitu. Karena ya itu seni itu sebenarnya ilmu abstrak gitu, ngapain sih kalau belajar seni sampai harus kuliah gitu, toh belajar seni bisa juga gitu di rumah gitu, ngapain harus sampai kuliah. Seberapa penting sih apresiasi seni rupa khususnya di lingkungan kampus menurut lo pribadi? Kalau misalnya penting sih penting ya, soalnya dalam apresiasi seni ini kita tuh bisa kalau misalnya kita mengapresiasi seni, kita bisa menambah wawasan gitu, terus kita juga bisa bertemu dengan pemikiran-pemikiran lain gitu kan melalui karya ini. Terus juga untuk beberapa mahasiswa lainnya kita ngobrol-ngobrol bersama senimannya, kita juga bisa mendapatkan relasi gitu dari hal tersebut. Menurut lo, apakah lingkungan UNJ ini sudah cukup baik dalam mengapresiasi karya seni, terutama seni rupa? Kalau menurut gue sih masih kurang ya, karena masyarakat atau mahasiswa UNJ sendiri ini kalau misalnya hima kita mengadakan acara atau kegiatan-kegiatan yang tentang seni gitu, seperti contohnya Rewind Art, di sana kita ada performance art dan juga kita mendirikan atau membuat instalasi dan juga mural gitu. Nah, untuk mahasiswanya sendiri, mereka hanya melihat gitu secara visualnya aja gitu, mereka melihat karya-karyanya ini, oh ini bagus gitu, terus habis itu mereka foto-foto gitu sama karya-karyanya tersebut gitu. Jadi untuk apresiasi masih kurang gitu, mereka hanya sampai ke melihat dan juga mengabadikan hal tersebut, tidak sampai bertanya-tanya gitu makna dari karyanya itu sendiri gitu. Seni itu adalah semuanya. Ketika kita terbangun dan melihat meja, lemari, pakaian, bahkan kemasan botol, seluruhnya mengandung seni. Masing-masingnya memiliki arti seni tersendiri, serta mereka juga melalui proses tahapan seni.
Sebagai mahasiswa, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakuin gitu untuk mengapresiasi seni menurut lo? Seperti kalau misalnya dalam tahapan apresiasi seni itu, selain mengapresiasi lewat melihat karyanya dan juga mengabadikan karya tersebut, kita juga bisa yang namanya bertanya-tanya gitu sama senimannya itu sendiri. Sebagai seniman sendiri gitu, kalau misalnya ada seseorang yang nanya gitu tentang makna atau konsep dari karya itu sendiri tuh, kita tuh kayak ada rasa senang dan juga semangat gitu buat ngejelasin gitu dari si konsep dan makna karya tersebut gitu. Di Hima itu ada nggak sih kegiatan apresiasi seni rupa gitu? Tadi ada acara Rewind Art gitu kan, itu khusus untuk mengapresiasi performance art, dan juga kita ada mendirikan instalasi juga mural gitu. Kita juga mengadakan diskusi-diskusi gitu setelah performance art itunya. Di diskusinya itu kita membahas konsep atau makna dari apa yang udah ditampilkan sebelumnya gitu. Terus untuk acara selanjutnya itu bulan kemarin kita ada ngadain acara Kartinian. Di sana juga kita mengadakan pameran virtual gitu untuk mengapresiasi karya-karya yang udah disubmit gitu dari peserta-peserta lombanya. Terus untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya mungkin ada kegiatan Cendramaya. Itu sebenarnya kegiatan yang lebih untuk menampilkan karya-karya dari para seniman, tapi selain mengapresiasi kita juga bisa membelinya gitu. Terus acara yang terakhir tuh paling workshop. Untuk workshop tuh kita mengajak masyarakat atau mungkin mahasiswa-mahasiswa untuk belajar itu semua seni gitu yang sudah dipelajari di pendidikan seni rupa gitu kan. Itu bisa masuk ke apresiasi seni yang lebih lanjut gitu. Ada harapan lo nggak buat perkembangan kegiatan apresiasi seni rupa gitu? Untuk harapan sih mungkin agar masyarakat atau mahasiswa UNJ lebih mengapresiasi seni, atau juga aktif atau lebih antusiasme dalam mengikuti kegiatan-kegiatan seni yang mungkin Hima selenggarakan gitu. Perkembangan seni rupa tidak terlepas dari peran dan jasa orang-orang yang berjuang di dalamnya. Periode pembangunan perguruan tinggi atau institusi menjadi titik penanda penting perkembangan seni rupa, di mana perkembangan itu dapat dilihat sebelum dan sesudah titik itu. Tidak seperti stigmanya, lulusan perguruan tinggi seni berkiprah di berbagai profesi, baik itu guru, dosen, seniman, bahkan pengusaha. Mereka menjalankan profesi sebagai bentuk peran bagi pembangunan bangsa. Yakini dan tekuni menjadi kunci. Bagi yang sudah memilih samudra seni harus seperti pepatah Minang. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Artinya, ketika suatu keputusan telah diambil, maka usahakan tidak ada lagi keraguan. Bang, boleh perkenalin diri dulu nggak, Bang? Halo, nama saya Ridwan Raurau. Saya alumni seni rupa angkatan 2003, lulus tahun 2011-an. Kesibukannya apa sih, Bang, sekarang? Sekarang masih jalan-jalan, terus masih performan, masih melakukan pameran karya bersama dan bareng-bareng. Jadi mahasiswa seni rupa nih, Bang, ada nggak sih stigma negatif yang pernah diterima gitu karena masuk jurusan seni rupa gitu? Dan gimana cara Abang melawan stigma tersebut? Mungkin stigmanya kayak gini loh, kayak ini nggak bakalan ada harapan nih untuk ini maju ke depan gitu ya, karena emang nggak ada contoh yang real gitu di lingkungan gitu, melihat bahwa lu bekerja atau menekuni bidang kesenian itu menjadi satu hal yang baik dan menjadi satu hal yang berguna nantinya gitu. Tapi gue coba untuk terus berkarya dan melakukan terus apa yang gue bisa gitu, dan akhirnya sampai sekarang gue masih bisa tetap bertahan gitu kan. Dan gue rasa udah mulai patah nih stigma negatif itu dari apa yang dilihat ke gue gitu dulunya. Ketika sudah lulus dari seni rupa UNJ nih, Bang, ada kesulitan yang dirasain gak sih dalam menjalani kehidupan setelah lulus gitu, terutama dalam menjalani karir di bidang seni? Buat gue enggak ya, karena emang dari dulu udah berkecimpung langsung gue ke dunia itu, dan emang sekarang tinggal ngelanjutin doang gitu, tinggal jalanin aja terus sampai sekarang masih ada tetap gitu. Pada tahun 1945 sampai 1949 berdiri sebuah organisasi bernama Seniman Indonesia Muda. Di dalamnya masyarakat Indonesia menerbitkan poster-poster propaganda.
Melalui poster ini, mereka memberikan semangat juang, peran dan pengaruh seni yang dibuktikan melalui komunikasi visual. Bahkan, di tahun 2000-an sudah banyak bermunculan berbagai kolektif seni yang diinisiasi oleh kelompok muda. Mereka menciptakan ruang-ruang sendiri di luar ruang mapan yang sudah didominasi seni rupa modern Indonesia. Kolektif-kolektif seni ini banyak mengangkat isu tentang identitas, globalisasi, lingkungan, bahkan perkembangan teknologi. Pas abang jadi mahasiswa, ada nggak sih bang organisasi yang memang terfokus kepada seni gitu, dan apakah abang pernah terlibat dalam organisasi seperti itu? Kalau di jurusan banyak ya mungkin ya, karena emang kita selain berorganisasi, kita mengorganize gitu acara juga, dan itu tiap tahun kita buat, dan itu komunitas itu emang udah 20 tahunan sampai sekarang terus melakukan event gitu, event performance sampai sekarang tuh mungkin kalau 2021 berarti 21 tahunan. Tingkat apresiasi seni rupa di UNJ ini gimana sih bang? Apakah ada peningkatan gitu ketika dulu bang raw-raw menjadi mahasiswa dan sekarang ada peningkatan nggak bang? Gue harap sih ada peningkatan ya. Yang tadinya emang tidak digubris gitu ya, kita buat pameran misalnya gitu di salah satu gedung di kampus ini gitu, dan sekarang mungkin mereka peka dengan itu. Gambar teman-teman yang ada di situ yang di gedung seni rupa, mereka jadikan background untuk foto, itu kan adalah salah satu apresiasi yang penting ya menurut gue. Dan mereka mulai merasakan bahwa oh ini seni juga, bisa dinikmatin, bisa dibagikan juga. Harap sih kayak gitu sih, ada perkembangan yang. Tadi abang sempat nyebut rewind art. Rewind art ini apa sih bang, dan gimana peran abang di sana? Art adalah komunitas yang berbasis performance art dan aksi langsung gitu ya. Kita melakukan event tiap tahunan itu dari tahun 2001-an sampai sekarang ya. Dan gue gitu ya, dulu sebagai salah satu pembentuk nama komunitas itu. Walaupun event itu udah ada dari 2001-an gitu dan sampai sekarang tetap masih berjalan gitu. Walaupun gue orang di belakang itu aja, gue nggak pengen di depan karena emang teman-teman mahasiswa yang harusnya masih bisa menjalankan itu untuk kita saling belajar bersama-sama. Kalau event tahunan ini kemarin ada beberapa pemateri malah dari Jerman, dari Italia, dari Spanyol dan sebagainya. Itu bukan cuma orang Indonesia, Jakarta dan sekitarnya, tapi emang udah luas dan internasional banget. Dan sampai sekarang emang tetap harus kita coba sebarluasin lagi gitu. Dan gue harap sih bukan cuma teman-teman sekitar kampus doang yang bisa mengelola atau mengorganisasinya, tapi emang teman-teman dari luar juga bisa kita gabung dan kita buat sesuatu yang baru gitu. Pesan nggak bang untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa seni rupa dan mungkin dari pihak kampus gitu, tentang kegiatan mengapresiasi seni? Gue nggak tahu ya gimana, tapi emang kayaknya apresiasi emang udah berkembang pesat ya setelah sosial media itu hadir gitu ya di dalam zaman. Jadi emang semua orang udah bisa mengapresiasi seni dengan cara apapun, dengan like, love di ini. Dan gue harap sih emang nggak perlu ngajarin lagi gimana caranya mengapresiasi ya. Mereka semua udah bisa melihat itu. Seni itu sangat beraneka ragam, memiliki banyak mazhab dan salah satunya berkaitan langsung dengan permasalahan sosial. Bahkan dalam mazhab ini ada satu pernyataan, seni itu memang harus terkait dengan permasalahan lingkungan, alam, dan sosial. Jika tidak seperti itu, tidak bisa disebut seni. Seni pada mazhab tersebut selalu memotret, menyuarakan, memunculkan berbagai gejala sosial pada zamannya. Selain jadi saksi sejarah, seni juga menjadi pelaku sejarah. Karya seni rupa itu tak hanya menawarkan kejutan visual, tetapi juga membicarakan kondisi sosial, juga mentalitas masyarakat di masa tersebut. Artinya, ada narasi besar tentang sejarah, sosial, kultural, dan politik di balik pembuatan karya seni rupa tersebut. Negara yang punya apresiasi seni yang baik untuk menghargai senimannya, maka akan mampu meninggalkan jejak peradaban yang baik bagi rakyatnya. Boleh tahu Pak, dengan Bapak siapa dan sebagai dosen apa di UNJ? Saya Indro dipanggilnya, saya sebagai dosen seni rupa di UNJ. Berbicara tentang seni rupa nih Pak, seni ini kan pastinya mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai aspek gitu. Nah menurut Bapak, gimana sih Pak peran seni itu sendiri sebagai alternatif kisah sejarah, kemudian kritik sosial, dan juga konfirmasi di dalam sosial kultural yang terjadi di Indonesia? Melalui senilah seringkali bisa diungkap
fakta-fakta, peristiwa-peristiwa tertentu dalam penggal waktu tertentu di lingkungan masyarakat tertentu. Sehingga ketika kita belajar sejarah seni, terutama untuk jenis seni yang mengungkap persoalan sosial itu, kita bisa langsung melihat juga sejarah sosialnya. Bahkan memang ada satu ahli yang khusus bicara tentang sejarah sosial. Jadi memang hubungannya sangat erat mengenai kaitan antara seni dengan sejarah sosial itu. Bahkan kalau di kita di Indonesia itu dalam menyusun sejarah seni rupanya itu menurut saya memang sangat dekat dengan penggalan sejarahnya itu menggunakan peristiwa sosial. Dengan sendirinya ketika kita bicara periode tertentu di masa sejarah tertentu, misalnya masa Orde Lama, nanti topik-topik yang ada di dalam karya seninya itu sangat memperlihatkan hubungannya dengan periode itu, gitu loh. Jadi memang itu tidak terpisahkan kalau dari sisi mazhab seni hubungannya dengan realitas sosial atau sejarah. Tapi ada juga yang tidak ada hubungan sama sekali, ya kan? Misalnya seni abstrak itu kan nggak ada hubungan sama sekali. Artinya seni itu memang sangat aneka ragam. Ini masih banyak sekali orang awam yang memandang seni itu sebagai sesuatu yang buruk gitu. Misalnya saja mereka menganggap bahwa seni itu tidak memiliki masa depan, contohnya. Terus kemudian beranggapan bahwa seni itu tidak menghasilkan banyak materi. Nah, gimana sih menurut Bapak untuk mematahkan stereotip tersebut? Proses dialektik ya antara perkembangan teknologi, perkembangan profesi dengan cara berpikir orang zaman dulu itu memang selalu berdialektika seperti itu. Awamnya kan juga bisa kita bagi kelompok awam yang mana nih. Awam ada yang betul-betul yang low educated, ada yang middle, ada yang high educated. Saya kira itu masing-masing juga berbeda-beda pendapatnya kan. Tapi lebih dari itu saya ingin mengatakan bahwa profesi seni itu sama dengan profesi yang lain. Selama dia ditekuni, digeluti, itu memang memiliki kontribusi yang baik untuk kehidupan. Tidak, artinya profesi seni itu memang dibutuhkan oleh alam semesta. Itu aja intinya gitu loh. Ya. Bahwa kemudian itu seseorang bisa survive atau tidak, itu tidak terkait dengan seninya. Itu terkait dengan si orangnya, sejauh mana dia ketangguhannya dalam berlayar di samudera seni itu. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan melaksanakan program bantuan dana sebesar Rp1 juta oleh pemerintah untuk apresiasi pelaku budaya yang terdampak COVID-19 demi mendorong mereka untuk menghasilkan karya dan diapresiasi secara virtual. Program ini telah berjalan pada 3 tahap dan telah diapresiasi sebanyak 78.432 pelaku budaya yang menghasilkan 205.485 karya pada 11 tema yang telah terverifikasi dalam program ini. Namun di tahun 2021, pada masa new normal, program ini sudah ditutup. Lantas apakah program ini sudah terasa secara penuh untuk menjadikan karya seni lebih berperan dan patut diapresiasi? Ya, tahun lalu Kemendikbud menyalurkan bantuan pemerintah kepada 59.000 pelaku budaya yang terdampak pandemi COVID-19 gitu sebagai bentuk apresiasi bagi mereka. Nah, menurut Bapak, apakah program-program seperti ini bisa meningkatkan taraf apresiasi seni rupa nggak sih Pak di Indonesia? Nah, terkait dengan apresiasi pelaku budaya, ini memang Kemendikbud meluncurkannya khusus dalam konteks pandemi ya. Ingin memutar roda produksi para pelaku budaya untuk bisa membantu bangkit berproduksi. Jadi kalau ditanya apakah cukup itu, saya kira itu sangat relatif karena pelaku budaya itu stratanya itu banyak. Ketika ditanya cukup atau tidak, jadi itu bisa memberi nafas ya, memberi nafas kepada sejumlah pelaku budaya atau seniman untuk bisa tetap menjalankan roda produksi di masa pandemi ini, di mana di dalam situasi pandemi ini boleh dikatakan banyak sekali profesi-profesi yang tidak kuat dalam arti sangat tertatih-tatih menghadapinya. Kan
menurut Bapak, pihak kampus ini sudah cukup baik dalam mengapresiasi sebuah karya seni gitu, dan bagaimana peran mereka seharusnya Kalau seni di kampus, kita harus bedakan antara seni di kampus dalam konteks fakultas yang memiliki program seni dengan kampus level universitas secara umum yang memiliki prodi di fakultas. Seni kan gitu kan, beda kan? Nah, sejauh pada wilayah kehidupan seni di Fakultas Bahasa dan Seni, tentu saja memiliki dinamika yang cukup baik ya. Artinya di dalam kampus sendiri, di dalam wilayah kampus sendiri, mahasiswa selalu memiliki kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Di seni rupa selalu mengadakan aktivitas berpameran, terutama sebagai hasil tugas akhir. Juga saya sering diundang dan datang untuk program studi tari dalam melaksanakan ujian proyek akhir. Mereka selalu sekaligus menampilkan di wilayah publik di luar kampus. ada yang pesan nggak Pak untuk para mahasiswa atau mungkin pihak kampus mengenai kegiatan apresiasi seni yang bisa dilakukan ke depannya? Wilayah manusia yang membuat manusia bisa membangun peradaban. Ini logika, yaitu rasio murni, bicara soal kebenaran, kebenaran ilmiah ada di sini. Kemudian yang wilayah kedua itu adalah etika, masalah bagaimana kita memiliki norma-norma untuk hidup bersama, baik norma sosial, norma agama masuk ke dalam situ. Dan yang berikutnya adalah masalah estetika, yaitu bagaimana kita bisa mengelola, mengekspresikan perasaan, emosi kita sehingga kita merasa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas kita. Nah, persoalannya adalah yang seharusnya tiga ini merupakan tiga penampang yang harus beririsan secara imbang. Seringkali yang terakhir ini dianggap tidak ada. Padahal kalau berdasarkan sebagaimana kita memberi ruang dan sarana kepada logika dan etika, jangan berat sebelah. Dengan cara begitu, semoga kehidupan kita sebagai manusia yang diberkahi oleh tiga wilayah itu, oleh Yang Maha Pencipta, bisa kita praktekkan dengan baik. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Ya, berilah fasilitasi dengan berbagai kemungkinan. Pertama, estetika itu jangan hanya dipelajari oleh program studi tertentu, sebagaimana logika dipelajari oleh program studi tertentu atau etika dipelajari oleh studi tertentu. Itu menjadi umum seharusnya. Artinya estetika itu harusnya menjadi mata kuliah umum, ya, sehingga menyadarkan orang untuk bisa lebih mengelola emosinya, baik emosi dikelola untuk dikeluarkan atau untuk dikonsumsi, diproduksi atau dikonsumsi. Logika, etika, estetika. Tiga wilayah yang membuat manusia dapat membentuk peradaban. Alih-alih menjadi tiga penampang yang beririsan secara imbang, estetika kerap dianggap tidak ada. Merapikan rambut sampai memadupadankan pakaian. Dalam skala terkecil apapun, setiap manusia pasti memiliki dan membutuhkan estetika. Tidak hanya untuk hari ini, kehadiran seni rupa membawa peran penting jauh sejak dulu. Ini adalah setitik dari sekian banyak kisah yang berkabut, manusia seringkali menutup mata, seolah terhalang oleh kabut yang menutupi pandangannya akan sesuatu. Dan kami datang membawakan sedikit penerangan. Inilah titik berkabut. Saya Fani Noviandini pamit, sampai jumpa.